Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur patut kita panjatkan karena sampai detik ini masih dikaruniai hidup dan kesehatan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sudah hampir 2 tahun wabah Covid melanda dunia. Tahun 2021 hampir berakhir, tetapi pandemi belum juga reda. Baik, alangkah baiknya pada waktu yang singkat ini saya akan membahas mengenai perjalanan spiritual seseorang. Baik, sebagai seorang muslim yang baik, ada baiknya kita bersyukur telah dilahirkan dalam agama Islam dan juga dibesarkan menurut ajaran agama Islam, dan insya Allah tetap dikuatkan hingga akhir hayat untuk memeluk serta mengamalkan ajaran agama Islam. Baik, sebagai pembuka bahasan ini saya akan mengajukan pertanyaan yang mungkin sering kalian dengar baik di internet ataupun dari sumber media lainnya, yaitu apakah agama yang kalian peluk sekarang merupakan agama yang kalian wariskan dari orang tua kalian, atau merupakan agama yang secara sadar kalian imani dan amalkan. Di negara Indonesia yang merupakan mayoritas Islam terbesar di dunia, kita terbiasa dengan budaya maupun ajaran yang terkait dengan Islam. Dan dari hal itu, apakah kalian pernah berpikir kenapa kalian terlahir dan mengimani agama Islam? Bukan berarti kita meragukan kepercayaan kita, tapi malah sebagai cara kita agar lebih yakin dengan agama yang kita anut dan percayai. Pernahkah kalian berpikir, apakah yang kalian miliki adalah milik kalian? Atau kata lainnya, mengakui sisi sesuatu dari luar, atau pengakuan secara sadar berasal dari dalam, atau dalam Islam yaitu iman. Seperti halnya agama atau kepercayaan, apakah kita telah sadar akan suatu kepercayaan itu merupakan hasil dari pemikiran yang matang dari pikiran dan hati? Seperti sebuah kisah yang pernah saya dengar, bahwa seseorang pemuda yang secara sadar berkata bahwa dirinya ateis, bukan karena dia tidak percaya Tuhan, tapi ingin lebih meyakini kepercayaannya dan agar dia lebih dalam mengamalkan ajaran agamanya. Dalam suatu kisah itu seorang pemuda ini berkelana dalam sebuah perjalanan yang panjang dari suatu tempat ke tempat yang lain sampai pada akhirnya dia bertemu seorang alim ulama, dan dia bertanya, pemuda ini berkata kepada alim ulama tersebut, apakah Tuhan itu maha adil? Jawab alim ulama tersebut, benar. Apakah setan itu berkembang biak? Jawab alim ulama, itu benar. Apakah nanti ada hari akhir atau kiamat? Ya, itu benar, karena ya sudah tercantum dalam Al-Quran. Baik, pemuda itu berkata, jika terdapat suatu kondisi di mana setan memiliki anak, kemudian 1 detik setelah itu terjadi kiamat dan individu tersebut belum melakukan dosa apapun, apakah dia akan masuk surga? Jika dia masuk surga, berarti statement Tuhan yang berkata atau Allah yang berkata bahwa setan itu akan masuk neraka salah. Dan jika tidak masuk surga, berarti statement Tuhan yang berkata semua makhluk yang tidak memiliki dosa atau belum melakukan dosa masuk surga, maka juga akan salah, dan akhirnya akan menjadi tidak adil. Setelah itu alim ulama itu pun menjawab, baik, logika yang sangat bagus, yang sangat valid, dan logika yang valid merupakan berasal dari data yang Anda miliki, betul. Dan dari data tersebut terdapat asumsi yang baik secara yang Anda sadari maupun tidak Anda sadari. Kemudian alim ulama tersebut bertanya, baik, sekarang saya tanya kepada Anda, menurut Anda bagaimana setan berkembang biak? Kemudian dengan karena keterbatasan data dan pengetahuan,
Pemuda itu pun menjawab tidak tahu. Terus Alimullah itu mengandaikan, seandainya ya setan itu berkembang biak dengan cara membelah diri, apakah individu yang terbentuk itu, individu yang baru itu juga melakukan dosa yang sama seperti individu yang lama? Dan dari hal itu sang pemuda pun tertampar, karena yang kita dapati dari kisah itu bahwa ketidakmampuan kita dalam memahami komprehensi agama itu bukan berasal dari limitasi agama tersebut, melainkan dari limitasi pengetahuan dan data yang kita miliki. Maka jika kita mempelajari sesuatu dan mengalami kebuntuan karena pengetahuan yang kita miliki, maka itulah Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Selayaknya ada kata-kata dari sebuah alim ulama yang saya kagumi berkata, kalau kita diperintah atau dilarang atas sesuatu yang tak ada rasionalnya, maka di sana ketaatan kita diuji oleh Allah. Maka dari kisah tersebut dapat kita renungkan bahwa beruntunglah seseorang yang memeluk suatu agama, karena memang ia bersaksi dan percaya akan sesuatu sesuai dengan makna dari syahadat, yaitu bersaksi atas Allah dan Rasulnya, bukan mendapat atau mengakui syahadat dari luar, apalagi diwariskan. Maka kunci dari semua ini adalah kita sebagai muslim harus mempelajari agama baik dari hati maupun pikiran, sehingga kita dengan sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan pada ceramah kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.